Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Bertemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan pembahasan di topik yang pertemuan sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis statistik. Yaitu ada dua jenis-jenis statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Jadi, statistik deskriptif itu ciri khasnya adalah statistik yang tidak untuk membuat kesimpulan atau generalisasi. Apa maksudnya? Kita bedah dulu. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi, statistik deskriptif itu hanya memaparkan data yang ada. Misalnya, seperti yang di pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, itu kita membahas mengenai nilai siswa, itu nilai 60, 70, 80, ketika di rata-rata atau dihitung secara statistik, itu akan muncul nilai 60 lah. Itu yang kita paparkan, itu namanya adalah statistik deskriptif. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah misalnya kita membuat suatu angket atau kuesioner saat kita melakukan penelitian, kemudian kita sebar ke guru atau siswa, misalnya ada poin isian yang menyebutkan jenis kelamin, pendidikan, terus penghasilan atau pendapatan. Setelah kita olah, ternyata akan muncul persentase dari 100 orang yang kita kasih angket atau kuesioner itu 55%-nya laki-laki dan 45%-nya perempuan lah. Itu namanya adalah statistik deskriptif. Bagaimana kita tahu bahwa laki-lakinya 55% dan perempuannya 45%? Yaitu kita olah seperti yang kemarin menggunakan statistik lah. Itu namanya statistik deskriptif ya. Terus kemudian generalisasi. Apa itu maksudnya generalisasi? Jadi generalisasi itu kalau tidak bisa digeneralisasi, berarti itu tidak bisa diterapkan di populasi yang lebih atau di populasi yang lain atau populasi yang lebih besar. Contohnya tadi, misalnya kita ingin, ini contoh yang lain ya ini. Misalnya kita ingin melihat pengaruh sarana prasarana terhadap kepuasan siswa di sekolah X gitu ya. Nah, makanya di sini sebelum ke sana kita lihat ciri khasnya dulu, yaitu ciri khas dari statistik deskriptif itu adalah fokus pada data yang dikumpulkan. Yang kedua adalah tidak ada generalisasi atau uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Ya nanti kita akan bahas lagi ya. Terus yang ketiga adalah menggunakan tabel, grafik, diagram, rata-rata, mean, modus, persentase, penyebaran data, range, varian, dan standar deviasi. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Masalah apa itu mean, apa itu modus, apa itu range, apa itu varian, standar deviasi, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Terus kita kembali ke tadi, statistik deskriptif itu, seumpama contohnya itu kita ingin meneliti mengenai pengaruh sarana prasarana terhadap kepuasan siswa di sekolah X gitu ya. Nah, kita sudah membuat angket. Nah, setelah dapat nilai, misalnya kita membuat suatu angket, terus kemudian pilihan jawabannya adalah ketika nilai 1 itu sangat kurang puas misalnya. Terus nilai angka 5, rentannya itu ketika angka 5 itu sangat puas gitu. Nah, setelah dari 100 siswa yang kita beri angket, terus kemudian kita rata-rata, kita hitung, kemudian muncul nilai itu bahwa mayoritas atau lebih banyak dari siswa itu menjawab di angka 4 atau angka 5, yaitu sangat puas. Nah, berarti di situ bisa dikatakan bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah X tersebut itu kondisinya baik gitu ya. Jadi sarana prasarana di sekolah X itu kondisinya baik, itu dilihat dari jawabannya tadi. Nah,
Kenapa tidak bisa digeneralisasi atau tidak bisa diterapkan di populasi yang lain? Karena misalnya kalian melakukan penelitian itu di sekolah X, terus kemudian dengan kuesioner atau pertanyaan yang sama itu diterapkan di sekolah yang lain, itu hasilnya akan berbeda. Bisa jadi pengaruhnya karena sarananya kurang baik atau yang lainnya. Makanya di sini fokus kepada data yang dikumpulkan. Generalisasi itu maksudnya di situ. Jadi tidak bisa diterapkan di populasi yang lain atau populasi yang lebih besar. Dari situ paham ya masalah statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu dia berfokus kepada data yang dikumpulkan saja. Data yang ada itu diolah terus kemudian dipaparkan. Data yang asli saja. Nah, itu ya. Itu statistik deskriptif. Kemudian statistik inferensial ini adalah statistik kebalikannya dari statistik deskriptif. Kalau statistik inferensial ini adalah statistik yang bisa digunakan untuk membuat kesimpulan atau bisa digeneralisasi dari populasi dan sampel yang lebih besar. Terus kita baca dulu, kita pahami dulu yang sampai ke bawah, nanti kita hubungkan dengan yang tadi statistik deskriptif. Jadi dengan kata lain, statistik inferensial memungkinkan peneliti menarik inferensi atau dugaan atau keputusan dari data sampel ke populasi yang lebih luas. Jadi bisa diterapkan di populasi yang lain atau populasi yang jauh lebih besar atau populasi dimanapun. Nah, ciri khasnya kalau statistik inferensial itu adalah melibatkan analisis probabilitas. Ini istilah-istilahnya agak asing mungkin ya, tapi memang nanti karena statistik ini itu berkaitan dengan kuantitatif, nanti ini akan berguna atau mungkin akan familiar ketika sudah mulai untuk mendalam mengenai statistik dan metode penelitian kuantitatif. Tapi nggak apa-apa, kita pahami dulu sedikit demi sedikit masalah statistik. Yang berikutnya adalah menggunakan data sampel atau mewakili populasi. Apa itu sampel, apa itu populasi, nanti akan kita bahas di waktu berikutnya. Terus kemudian ada uji hipotesis. Hipotesis itu adalah uji dugaan sementara atau ada uji korelasi, regresi, ANOVA. Ini ada di uji nanti di pertemuan berapa nanti juga ada yang bahas ini. Kita bahas ulas lebih dalam lagi. Yang kemudian yang terakhir ada digunakan dalam penelitian ilmiah untuk pembuktian atau pengambilan keputusan. Gitu ya. Terus kemudian biar kalian lebih ada gambaran mengenai statistik inferensial ini, kita ambil contoh sama seperti yang statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif tadi kan kita tidak bisa mengeneralisasi. Maksudnya bisa jadi dengan kuesioner atau pertanyaan yang sama kita beri ke sekolah X itu menyatakan kondisi sarana prasarananya baik, kemudian dengan kuesioner yang sama kita berikan kepada sekolah Y, hasilnya akan berbeda. Bisa jadi di situ kurang baik atau sangat kurang baik gitu ya, karena sekolah A dan sekolah B itu berbeda hanya memotret hasil dari jawaban atau hasil data yang ada. Kalau statistik inferensial itu berbeda. Jadi statistik inferensial itu lanjutannya dengan yang contoh yang sama. Misalnya judulnya adalah tadi pengaruh sarana prasarana terhadap kepuasan. Nah, kalau statistik inferensial ini itu melihat pengaruhnya atau ada tidak hubungan antara sarana prasarana terhadap kepuasan. Nah, di situ misalnya setelah dapat kuesioner dihitung, kemudian muncul jawaban terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sarana prasarana terhadap kepuasan. Nah, itu adalah statistik inferensial. Karena apa? Misal kita menyebar angket yang sama, angket sarana dan angket kepuasan, terus di sekolah X, terus di sekolah Y dengan kondisi sarana yang kurang, kita sebarkan angket yang sama, itu hasilnya akan sama. Karena di situ tidak melihat apakah kalau statistik inferensial itu tidak memotret baik buruknya sekolah, sarana sekolahnya, tapi itu melihat ada tidaknya pengaruh
antara dua variabel tersebut di dalam sekolah X dan sekolah Y. Misalnya di sekolah X itu sarana prasarananya baik, otomatis kepuasannya juga baik. Itu berarti berpengaruh atau ada hubungannya. Di sekolah Y itu sarana prasarannya kurang baik, otomatis kepuasannya kurang baik juga atau kurang puas. Berarti ada hubungannya. Di situ juga menyatakan ada hubungannya. Ketika sarananya kurang baik, otomatis kepuasan juga kurang baik. Karena statistik inferensial itu hanya memotret mengenai tidak data aslinya, tidak data kondisi apakah baik atau buruknya, tidak, tapi hanya melihat pengaruhnya. Jadi bisa digeneralisasi, itu bisa diterapkan di sekolah manapun. Kalian mau melakukan kuesioner sama di kelas B, C, D, E, hasilnya saya yakin pasti akan sama. Jawabannya akan ada pengaruhnya, gitu ya. Kalau statistik inferensial, karena hanya melihat untuk bukan data kondisi baik atau buruknya, tapi melihat data ketika ditarik hubungan antara variabel satu dan variabel yang lainnya, gitu ya. Jadi perbedaannya itu, garis besarnya. Kalau statistik deskriptif ini ya, perbedaannya kita bahas perbedaannya dulu. Jadi kalau statistik deskriptif dan inferensial, kalau statistik deskriptif itu hanya mendeskripsikan data sebagaimana adanya tadi, datanya sarana prasaranya baik, kurang baik, tidak baik gitu ya, hanya mendeskripsikan itu saja. Berbeda dengan inferensial, itu menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel dan populasi gitu, karena yang dipotret itu bukan baik atau tidak puasnya, tetapi hubungan dari variabel tersebut gitu ya. Makanya bisa diterapkan di populasi manapun. Terus kemudian dari jenis analisisnya itu, kalau statistik biasanya itu dalam bentuk mean, itu rata-rata, median, modus, range, varian, atau grafik. Jadi biasanya kalau statistik deskriptif itu disajikan dalam bentuk grafik. Misalnya jumlah laki-lakinya berapa persen, jumlah perempuannya berapa persen, terus yang SD, SMP, SMA itu berapa persen, itu dibuat dengan grafik gitu. Jadi memotret kondisi, jadi istilahnya gini lebih mudahnya, memotret kondisi dari tempat penelitian atau lokus penelitian gitu ya. Terus kemudian kalau di statistik inferensial itu ada uji T, uji ANOVA, korelasi, regresi, chi-square. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk cakupannya sendiri, kalau statistik deskriptif itu terbatas pada data yang diamati saja, karena tadi data yang ada yang kita dapatkan. Kemudian kalau inferensial itu melibatkan populasi yang lebih besar gitu ya, jadi populasinya itu lebih besar. Terus kemudian penggunaan peluang atau probabilitas itu di statistik deskriptif itu tidak digunakan, tapi kalau inferensial itu sangat digunakan. Kemudian hasil, kalau hasil dalam statistik deskriptif itu gambaran atau ringkasan data saja. Kalau statistik inferensial itu kesimpulan atau generalisasi, menyimpulkan datanya bahwa ada pengaruh antara sarana terhadap kepuasan. Nah, itu namanya kesimpulan. Kenapa yang tadi deskripsi tidak bisa ditarik kesimpulan? Karena ketika diterapkan di sekolah yang lain itu akan berbeda. Kita tidak bisa menyimpulkan, misalnya kita membuat angket di sekolah X tadi, itu menyatakan bahwa kondisi sarana prasarananya baik dan kepuasannya baik, gitu ya. Kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi sarana dan prasarana dan kepuasan di semua lembaga pendidikan itu baik. Itu kan tidak bisa, gitu, karena itu hanya memotret tempat penelitian tersebut. Tapi kalau yang inferensial itu kita bisa menyimpulkan bahwa besar kemungkinan di sekolah manapun, kalau sarana itu berpengaruh terhadap kepuasan, baik itu baik atau buruk, itu pasti akan berpengaruh gitu ya. Terus kemudian untuk statistik deskriptif, untuk contoh outputnya itu seperti nilai rata-rata siswa ya. Ini kita ambil contoh yang tadi ya. Jadi seperti sarana dan prasarana, karena kalau pakai ini contoh outputnya rata-rata nilai siswa, sedangkan inferensialnya itu ada tidaknya perbedaan nilai antara dua kelompok siswa gitu. Itu perbedaan mengenai statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian contoh perbedaan dalam dunia pendidikan. Contoh statistik deskriptif
itu analisis hasil uji nasional untuk mengetahui rata-rata nilai matematika siswa di suatu sekolah, hanya melihat nilai matematika di suatu sekolah gitu ya. Yang kedua, menentukan tingkat kehadiran siswa dalam satu semester gitu. Yang ketiga, menyajikan data demografis mahasiswa berdasarkan jenis kelamin tadi yang kita bahas, jurusan, asal, terus dalam bentuk tabel atau batang, karena memang statistik deskriptif itu lebih umum menggunakan tabel, grafik, dan yang lainnya itu ya. Yang keempat adalah mengukur rata-rata nilai ujian akhir untuk melihat kecenderungan prestasi siswa gitu ya. Contoh nyatanya, misalnya dalam penelitian ini ya, penelitian di SD Negeri 1 Kampung Bugis yang dibuat oleh Purwanti mengatakan statistik deskriptif untuk mengetahui rata-rata nilai PKN siswa yang diajar dengan metode telaah jurisprudensi inquiry sebelum diajukan uji keperbandingan atau dengan metode konvensional. Jadi hanya ingin mengetahui nilai rata-rata seperti hasil ini yang jadi contoh pertama gitu ya. Terus kemudian untuk contoh statistik inferensial, yaitu tadi uji T. Apa itu uji T? Nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya ya. Jadi uji T itu adalah untuk melihat apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan metode inquiry dan metode ceramah. Jadi nyambung dengan yang tadi kita bahas ini ya. Kalau yang deskriptif itu hanya ingin mengetahui nilai rata-rata nilai PKN siswa dengan metode ini, kalau yang inferensial itu sudah membandingkan. Jadi membandingkan dengan metode inquiry dan ceramah. Misalnya dalam satu kelas itu kita bagi menjadi dua, terus kemudian yang satu itu menggunakan inquiry, yang satu menggunakan metode ceramah, kita lihat hasilnya. Apakah ada perbedaannya? Itu inferensial gitu ya. Terus yang kedua adalah analisis regresi untuk mengetahui pengaruh. Apa itu regresi? Regresi itu pengaruh ya. Jadi nanti ketika melakukan penelitian kuantitatif itu pasti tidak jauh dari regresi dan korelasi. Kalau regresi itu pengaruh, kalau korelasi itu hubungan. Gitu ya. Yang kedua adalah analisis regresi untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Seperti contoh yang tadi, pengaruh sarana terhadap kepuasan gitu ya. Yang ketiga adalah analisis korelasi persen atau hubungan antara tingkat kehadiran siswa dan nilai siswa. Ini ingin mengetahui apakah ada hubungan ketika kehadiran siswanya itu baik, nilainya juga baik gitu ya. Terus kemudian ada ANOVA atau uji ANOVA untuk membandingkan efektivitas 3 metode pembelajaran berbeda terhadap hasil siswa. Ini tadi kan 2, ini 3. Tapi intinya adalah sama itu ya. Contoh nyata itu adalah dalam penelitian Jusman tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Statistik inferensial uji T digunakan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman konsep fisika antara dua kelompok mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran inquiry berbeda. Jadi seperti tadi, contohnya seperti ini, misalnya ini dengan metode A, ini metode B dengan treatment yang berbeda, nanti hasilnya seperti apa, itu ya. Terus kemudian kesimpulannya adalah statistik deskriptif itu memberikan gambaran umum mengenai data yang dikumpulkan, hanya data yang dikumpulkan, jadi tidak melebar kemana, tidak menarik kesimpulan dan tidak mengeneralisasi. Itu hanya memotret atau mengolah data yang ada kemudian dipaparkan. Itu statistik deskriptif. Terus kemudian statistik inferensial itu digunakan untuk mengambil kesimpulan lebih lanjut dan menguji hipotesis penelitian. Jadi statistik inferensial itu lebih dalam lagi. Jadi statistik inferensial itu adalah untuk mengeneralisasi atau menarik kesimpulan dari data yang ada setelah diolah. Jadi perbedaannya itu ya. Terus kemudian bagaimana hubungan dari keduanya? Keduanya saling melengkapi. Jadi nanti ketika di semester berikutnya itu ada mata kuliah metode penelitian kuantitatif, statistik deskriptif dan statistik inferensial itu saling melengkapi. Statistik deskriptif itu mendeskripsikan
variabelnya, terus kemudian kalau statistik inferensial itu untuk menguji hipotesis dari hubungan atau pengaruh antar variabelnya, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di kesempatan lainnya atau topik pembahasan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.